Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Meskipun belajar di rumah, tetap semangat ya anak-anak. Ustazah harap semuanya sehat-sehat dan tetap menjaga pola hidup sehat dengan rajin berolahraga. Kali ini Ustazah akan menjelaskan materi permainan bola kasti kelas 5 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama adalah pengertian permainan bola kasti. Awasi bola kasti itu. Nah, di sini Ustazah kasih tahu permainan bola kasti atau yang sering disebut sebagai gebokan adalah permainan yang dimainkan oleh dua tim yang dibagi menjadi tim jaga dan tim serang. Tim jaga bertugas untuk melempar dan menangkap bola. Sedangkan untuk tim serang bertugas untuk memukul bola dan berlari mengelilingi marka. Marka itu apa sih, Us? Marka itu adalah base. Base itu apa, Us? Base itu adalah yang nantinya di dalam permainan bola kasti itu terdapat kotak-kotak ya, yang ada di base 1 dan 4. Itu kenapa ada kotak-kotak di situ? Karena itu tempat berpijaknya seorang pemukul yang akan ke base 1 hingga ke base 4. Base berpindah dari base yang pertama hingga keempat itu akan mendapatkan poin. Dalam permainan kasti juga terdapat jumlah pemainnya yaitu 12 pemain dalam satu tim. Sebelum kita mempraktekkan permainan bola kasti, kalian harus terlebih dahulu mengetahui sejarah permainan bola kasti. Sejarah permainan bola kasti, permainan kasti sudah ada di Inggris sejak tahun 1744, tepatnya di Little Pocket Book, yang pada itu oleh John Newbery disebut sebagai lingkungan. Selanjutnya, pada tahun 1828, aturan kasti pertama dibuat di Inggris, yaitu oleh William Clark. Pada penerbitan buku kedua The Boy. Pada tahun berikutnya, buku ini diterbitkan di Boston, Massachusetts. Itu adalah tempat di mana buku itu diterbitkan, yang membuat aturan nasional oleh Athletic Association Gaelic, yang disingkat dengan GAA. Di Irlandia pada tahun 1884. Sedangkan di Inggris diatur oleh English Rounders yang dibentuk pada tahun 1943. Meski ada yang merumuskan permainan kasti lebih tua dari permainan baseball yang diambil dari referensi sastra untuk bentuk awal bola di pra-Inggris Raya, namun permainan ini bisa dibilang cukup terkenal karena dimainkan hingga tingkat internasional. Nah, di sini Ustazah kasih tahu ya, di situ ada lapangan bola kasti. Nah, di situ ada gambarnya. Yang ada di base yang pertama yaitu ruang pelambung, base kedua ruang pemukul, base ketiga ruang pelambung, base keempat ruang bebas. Pada lapangan bola kasti ini panjangnya adalah 60 meter, lebarnya adalah 30 meter. Di mana sih orang yang pemukul dan pelambung itu? Nah, di sini di gambarnya ini, coba lihat kalian, ada kotak warna merah, itu adalah tempatnya orang pemukul. Dan kotak warna hitam ini adalah tempat orang pelambung, yang waktu melambungkan bola. Di permainan bola kasti terdapat juga ada wasit. Ya. Wasitnya nanti akan di dalam lapangan juga. Dan di sebelah kanan dan kiri, atas dan bawah, itu adalah ada bendera-bendera. Nah, itu nanti adalah seperti ada nanti pemain akan lari akan melewati bendera tersebut. Nah, sampai di A nanti itu adalah di A yang atas ini ya, itu adalah nanti yang sudah melewati A ini akan mendapatkan poin.
Sebelum kita melakukan permainan bola kasti, terlebih dahulu kita harus bisa tahu teknik dasar apa yang harus kita lakukan untuk bisa jago bermain bola kasti seperti itu. Yang pertama yaitu ada teknik melempar bola, yang kedua ada teknik menangkap bola, yang ketiga teknik memukul bola, dan yang terakhir adalah teknik lari. Teknik melempar bola ada macam-macamnya, yaitu yang pertama melempar bola menyusur tanah. Terus bola menyusur tanah itu gimana sih? Bola menyusur tanah itu seperti memantulkan bola ke tanah. Karena tanah di sini lapangan di bola kasti tidak seperti kita main kayak basket ada paving atau ada macam lapangan yang cor-coran gitu kan. Enggak seperti itu. Jadi itu bolanya lapangannya itu seperti tanah. Caranya gimana? Caranya yang pertama yaitu pegang bola tepat pada bagian pangkal ruas jari tangan. Yang kedua, usahakan posisi badan kita lebih bungkuk. Kenapa kita harus membungkuk? Karena ketika kalian mau melemparkan bola lebih kencang, kalian harus membungkuk. Ya, ketika mau melempar, siap-siap, nanti bungkukkan ke depan. Nah, itu akan menambah kekuatan kalian agar lemparan tersebut bisa keras dan jauh. Yang ketiga, ayunkan lengan belakang kita ke depan dari arah sebelah bawah. Yang keempat, kemudian lakukan lemparan bola menyusur tanah dengan mengarahkan ke sasaran. Maksudnya ke sasaran itu, kalian harus memiliki tujuan. Lemparan itu harus kulemparkan ada tujuannya, biar orang pemukul itu tidak bisa memukul yang kukasih gitu. Yang kukasih itu gimana maksudnya? Yang kukasih itu seperti kalian mau melempar dia, mau melempar bolanya ke dia kan. Nah itu, kalian harus punya tujuan. Tujuannya di situ agar pemukul tidak bisa mukul. Nah di situ tim kalian akan mendapatkan poin. Yang kedua, melempar bola mendatar. Caranya pertama, bola yang dipegang pada bagian pangkal ruas jari tangan di antara jari telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis. Yang kedua, sedangkan pada ruas jari kelingking dan ibu jari dipakai buat mengontrol bola supaya tidak jatuh. Yang ketiga, badan dicondongkan ke arah belakang dan ayunkan lengan dari arah bawah ke atas. Kenapa harus dicondongkan ke belakang? Karena itu kalian harus ancang-ancang dulu. Jadi dicondongkan ke belakang agar nanti waktu melempar ke depan itu kalian mempunyai kekuatan yang lebih ya. Di situ akan bolanya akan jauh juga. Seperti itu. Yang keempat, kamu lemparkan bola mendatar setinggi dada ke arah sasaran yang akan dituju. Semuanya yang kamu lempar, semuanya yang kamu pukul harus mempunyai sasaran yang dituju. Tujuannya apa? Seperti itu. Yang ketiga, yaitu melempar bola melambung. Caranya, pertama, bola yang dipegang pada bagian pangkal ruas jari tangan di antara jari telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis. Sedangkan pada ruas jari kelingking dan ibu jari dipakai buat mengontrol bola supaya tidak jatuh. Yang ketiga, badan ditonjongkan ke arah belakang dan kamu ayunkan lengan dari bawah ke atas. Sama saja seperti sebelumnya, semuanya waktu lemparan harus dicondongkan ke belakang agar bola ini lebih jauh. Karena apa? Yang di sini adalah melempar bola melambung. Di situ ada contoh gambarnya ya. Yang keempat, lalu lemparkan bola dengan tangan yang paling kuat. Kalau kamu pakai tangan kanan, maka nantinya kaki kiri ada di depan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, bola yang kamu lempar akan melambung tinggi dan diikuti dengan gerakan lanjutan dengan melangkahkan kaki dari belakang ke depan. Nah, ketika kalian mau melempar, kalian harus menambahkan kaki yang bagian belakang ini harus ke depan. Nah, tambahan langkah. Kenapa harus begitu, Us? Karena nanti ketika kalian melempar, mau yang lebih jauh, itu harus yang kaki belakang itu ke depan. Jadi apa? Nanti badannya diayunkan ke depan
berbarengan dengan kaki yang di belakang. Nanti itu akan bolanya lebih kencang. Jadi yang orang pemukul tidak akan bisa memukul. Yang terakhir, pandangan mata harus fokus ke arah sasaran lemparan. Nah, ini tadi ada melempar, sekarang ke teknik menangkap bola. Teknik menangkap bola ini ada macam-macamnya juga. Yang pertama, menangkap bola mendatar. Caranya, berdiri dengan tegak ke depan dengan kaki kanan di depan. Dan juga sebaliknya, kalau kalian nyaman dengan kaki kiri, silakan kaki kiri yang ada di depan. Yang kedua, fokuskan pandangan ke arah datangnya bola. Yang ketiga, bengkokkan siku dan tangan berhadapan di depan dada, bersiap menerima bola. Yang keempat, lemaskan serta regangkan jari-jari. Yang kelima, tangkap bola dengan baik. Dan keenam, latih secara rutin agar terbiasa menangkap bola yang datang secara mendatar. Coba dilihat, itu sudah Ustazah kasih contoh gambarnya ya, seperti itu ketika mau menangkap bola mendatar. Yang kedua, menangkap bola melambung. Caranya, yang pertama, berdiri dengan tegak ke depan dengan kaki kanan di depan dan juga sebaliknya. Yang kedua, fokuskan pandangan ke arah datangnya bola. Yang ketiga, bengkokkan siku dan tangan berhadapan siap menerima bola. Keempat, lemaskan serta regangkan jari-jari. Yang kelima, tangkap bola dengan baik. Dan yang terakhir, latih secara rutin agar terbiasa menangkap bola lambung. Yang ketiga, menangkap bola menyusur tanah. Caranya yang pertama, duduk jongkok di atas tanah dengan posisi badan tegak. Ya. Yang kedua, arahkan pandangan ke arah datangnya bola. Yang ketiga, tekuk dan letakkan kaki kiri di depan dan kaki kanan ditekuk. Lalu menempel permukaan tanah. Yang keempat, letakkan kedua telapak tangan di depan kaki kanan dan buka menghadap ke depan. Yang kelima, tangkap bola dengan baik dan hati-hati. Nah, di situ ada contoh gambar dari Ustazah. Coba dilihat ya. Yang ketiga yaitu teknik memukul bola. Teknik memukul bola di sini ada macam-macamnya juga. Yang pertama, memukul bola mendatar. Caranya, yang pertama, dalam melakukan teknik memukul bola dengan arah mendatar, pastikan untuk membentuk sikap awal dengan berdiri tegak. Ya. Yang kedua, kaki sebelah kiri, kemudian bisa diletakkan di depan sambil pemain memegang erat memukul menggunakan tangan kanan. Nah, di situ kalian bisa kaki misal yang tidak nyaman dengan kaki kiri itu, kalian bisa kaki kanan yang di depan. Nah, di gambarnya itu ada tangan, ya, tangan kirinya itu seperti maju ke atas ke depan, ya. Itu kenapa seperti itu? Karena nanti kalian kan pemukulnya ada di kanan. Nah, kirinya ini dibuat untuk ancang-ancang. Ketika kalian ada bola datang, terus kalian pukul. Nah, itu ada ancang-ancangnya. Jadi, oh segini pasti. Bola dari pelambung pasti sekian, ke atas, ke bawah, atau ke tengah. Seperti itu. Jadi jangan sampai tangan kiri itu di bawah. Jadi harus juga berguna. Yang ketiga, arah datang bola harus selalu diperhatikan. Lalu saat waktunya tepat, pukul bola secara arah mendatar. Jadi kalian waktu mukul, badan kalian semua sampai di pinggang itu, ya, itu harus digerakkan semua. Kenapa harus digerakkan semua? Karena nanti waktu kalian mukul, ya, kalau kalian pengen keras, pengen jauh, dan bola itu tidak dijangkau oleh penangkap,
Jadi kalian harus putar badannya sampai yang tangan kanan sampai pukulnya itu sampai di belakang. Jadi harus benar-benar ada tambahan lagi. Nah, pinggangnya itu diputar. Seperti itu ya. Kedua, ada memukul bola melambung. Caranya, bukalah kaki sehingga kaki kiri berada di depan serta kaki kanan berada di belakang. Jadi untuk yang kidal silahkan kaki kirinya berada di depan ya. Atau yang pengen kaki kanan juga silahkan. Yang kedua, serongkan tangan pemegang bola tersebut hingga 45 derajat ke bagian bawah. Yang ketiga, lihat arah datangnya dari bola itu. Yang keempat, pukul bola dengan sekuat mungkin dengan cara mengayun tangan si pemukul hingga mencapai ke bagian samping kiri atas. Nah, di situ ada gambarnya ya. Coba kalian lihat ketika mau memukul bola melambung, pemukul kalian itu harus berada di bawah dan tangan yang sebelah kiri harus tadi ada ancang-ancang. Ketika bola nyampe ke kalian ke depan, kalian harus memukul dari bawah diayunkan untuk ke atas. Nah, diayunkan ke atas ini jangan sampai setengah-setengah pada sampai di depan dada kalian aja, tapi harus sampai ke belakang. Ya, pemukulnya ini harus kalian pukul berbarengan sampai ke belakang. Seperti itu. Sama, pinggangnya juga harus juga bergerak. Yang ketiga, memukul bola merendah. Caranya, bukalah kaki sehingga kaki kiri bisa berada di bagian depan serta kaki kanan di bagian belakang. Kedua, tarik tangan pemegang pemukul ke belakang atas. Ketiga, lihat arah dari datangnya bola. Yang terakhir, pukul bola dengan cara mengayunkan pemukul dari atas menuju ke arah bawah. Nah, itu Ustazah kasih contoh gambarnya. Ya, coba dilihat, itu adalah kebalikan dari memukul bola melambung tadi. Bola melambung kan pemukulnya di bawah ya. Nah, yang ini pemukulnya di atas. Oke. Lari. Pada permainan olahraga kasti pun perlu diketahui adanya teknik berlari, di mana dalam permainan ini yang paling penting adalah berlari secara lurus atau berbelok-belok. Berbelok-belok itu seperti zigzag ya. Keduanya penting untuk dikuasai dalam olahraga ini. Teknik ini sangat bermanfaat untuk tim pemukul dengan tujuan menghindari terkena hasil lemparan bola yang dilakukan tim penjaga. Yang keempat adalah lari. Pada permainan olahraga kasti pun perlu diketahui adanya teknik berlari, di mana dalam permainan ini yang paling penting adalah berlari secara lurus atau berbelok-belok. Keduanya penting untuk dikuasai dalam olahraga ini. Teknik ini sangat bermanfaat untuk tim pemukul dengan tujuan menghindari terkena hasil lemparan bola yang dilakukan tim penjaga. Jadi teknik lari ini sangat penting di cabur olahraga manapun. Ya, apalagi ketika habis memukul kan lari ke base 1 hingga ke base 4. Itu kalian harus larinya juga akan berbelok-belok. Nah, itulah teknik lari di permainan bola kasti itu ada. Jadi latihannya itu seperti yang saya lihatkan ini, ada gambar anak-anak lagi lari belok-belok ya, zigzag itu. Teknik berlari pun perlu menjadi perhatian bagi para pemain kasti dan melatihnya secara serius dan berulang kali. Demi berlari secara cepat, maksimal, dan mampu memperoleh nilai bagi tim, teknik satu ini perlu untuk dikuasai dengan baik. Namun, selalu hati-hati terhadap segala ketika berlatih teknik berlari ini dan dipastikan bahwa Anda berlari bersama teman atau ada pelatih yang mendampingi. Dan ketika kalian mau berlatih lari, itu harus ada pelatihnya. Jangan sampai kalian sendiri. Karena apa? Nanti ketika melakukan lari itu banyak tekniknya. Jadi nanti agar tidak cedera juga. Baik, terima kasih. Materi hari ini permainan bola kasti sudah selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat buat kalian dan tentunya buat bahan ajar belajar di rumah. Untuk
untuk materi selanjutnya tetap bola kasti, tapi kita akan melakukan video, ya, melakukan praktek yang akan dilakukan di rumah. Dan akan dilakukan juga seperti dengan permainan yang sederhana. Baik, anak-anak, semoga kalian di rumah tetap menjaga kesehatan, pola hidup sehat, makan yang teratur, tetap rutin berolahraga, dan menjalankan protokol anjuran pemerintah. Semoga wabah virus corona ini segera usai agar kita dapat bertemu lagi di sekolah dan berolahraga bersama-sama. Terima kasih. Salam sehat, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Kita bertemu di sekolah nanti ya.